Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kesempatan kali ini saya akan share terkait cara menampilkan expired menggunakan Micmon offline atau Micmon server lokal. Oke, langsung aja teman-teman bisa lihat pada tampilan login statusnya. Terlihat ada IP address yang didapatkan, kemudian ada MAC addressnya, ada upload, ada download, dan yang di bawah sini yang terakhir ada yang namanya expired. Expirednya tidak tampil ya. Harusnya ketika kita berhasil login atau ketika user berhasil login, expired atau masa berlaku voucher tampil di bagian sini. Oke, untuk menampilkan expirednya ini caranya cukup mudah ya. Kita cukup edit aja di tampilan login statusnya ini. Oke, kita akan remote MikroTik server kita menggunakan Winbox ya. Oke, kita ke files, kemudian kita cari file status.html. Oke, kalau udah kita langsung ambil atau tarik ke desktop seperti ini dan kita buka menggunakan notepad. Oke, kita perbesar. Biasanya untuk pengeditannya terdapat di bawah ya. Nah, di bawah sini yang perlu teman-teman edit, yang pertama di bagian URL-nya. URL-nya ini kita akan edit sesuai dengan URL yang akan kita jalankan di Micmon server lokalnya. Nanti akan kita jalankan dan pindahkan URL-nya ke sini. Selanjutnya ada session name-nya. Session name-nya juga kita akan sesuaikan. Jadi cukup dua ini saja ya. Oke, kita akan jalankan Micmon servernya. Nah, yang ini kita ekstrak dulu ya. Oke, kita ekstrak dulu. Kalau udah kita buka. Oke, ya, ini terlihat IP-nya tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan DHCP server hotspot saya yang saya distribusikan ke user. Oke, kita cek dulu IP config. Oke, ini IP-nya harusnya satu jaringan ya, dengan 172.16.1 titik sekian. Oke, kalau masalahnya seperti ini kita stop dulu aja. Kita stop, kemudian kita setting dulu di Ethernet change adapter option. Oke, ini karena saya gunakan laptop ya, jadi saya manfaatkan WiFi dan laptop ini sebagai server lokalnya, Micmon server lokalnya. Oke, kita akan disable aja yang Ethernet yang tidak terpakai ya. Ini masih aktif. Dua-duanya kita disable aja karena kemungkinan IP-nya diambil dari Ethernetnya ini ya. Oke, kita disable aja semua. Kita sisakan WiFi. Oke, kita sisakan WiFi. Kita akan start server kembali ya. Nah, ini IP-nya udah satu jaringan ya. Oke, 1.118. Oke, udah sesuai. Selanjutnya kita ke IP DHCP server dulu. Kemudian kita lanjut ke license. Kita cari IP yang terakhir atau hostnya 118.
Nah, yang ini masih dynamic ya, karena kita menggunakan DHCP server. Jadi kita pilih, kemudian pilih make static. Oke, secara otomatis ini udah menjadi IP static ya, karena kita udah setting di license-nya. Oke, kita stop server dulu, kita start lagi. Oke, ini IP-nya sudah tidak berubah ya. Ini kalau teman-teman tidak terapkan make static atau tidak terapkan IP static, ketika teman-teman jalankan lagi Micmon servernya ini akan mendapatkan IP yang berbeda karena IP-nya berubah-berubah ya. Jadi kita buatkan IP static seperti ini biar kita tidak perlu lagi ngedit berulang-ulang. Oke, kalau udah kita tinggal open Micmon dan kita add router. Untuk session name-nya teman-teman bisa sesuaikan ya. Di sini saya buat session name-nya lokal karena ini sebagai server lokal ya. Jadi saya namai aja lokal. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Oke, kita lanjut masukkan IP mikrotiknya. Disesuaikan saja. Kemudian username-nya juga, passwordnya. Selanjutnya hotspot name. Oke, saya masukkan kode voucher. Oke, DNS name-nya disesuaikan juga. Kalau udah, kita tinggal save. Kemudian kita coba ping. Ya, pingnya udah ok. Tapi kita harus pastikan juga ya bahwasanya ini sudah benar-benar terkoneksi dengan cara kita connect terlebih dulu. Oke, kita connect dan sudah berhasil masuk ke tampilan dashboardnya Micmon. Ini artinya kita sudah berhasil koneksikan Micmon server lokalnya. Oke, kita ke settings, kemudian session settings. Ya, kita langsung aja tandai di bagian atas ini ya, di IP-nya ini. Oke, IP-nya teman-teman langsung copy atau salin ke notepad. Nah, di bagian sini ya. Oke, kita paste. Kita hapus satu ya. Oke, seperti ini. Kemudian session name-nya juga kita copy. Kita paste. Oke, kalau udah kita tinggal ke file, kemudian save. Kita X aja karena sudah tersimpan ya. Oke, kita lanjut di Winbox. Oke, kita ke files dan kita akan upload kembali ya file statusnya. Kita upload kembali seperti ini. Oke, untuk memastikan sudah berhasil terupload, teman-teman bisa sesuaikan waktunya ya. Ya, jadi waktunya ini udah beda ya dengan yang lain. Ini yang telah berhasil diupload di waktu yang sekarang ya, 6.04. Oke, udah sesuai ya. Ini artinya kita udah berhasil upload. Oke, kalau udah kita tinggal testing aja. Kita tinggal testing. Nah, ini udah tampil ya untuk expirednya. Kita coba refresh. Oke, kita refresh lagi ya. Oke, udah tampil. Sekarang kita akan coba untuk di tampilan handphone ya. Oke, kita menggunakan Chrome. Oke, ini belum tampil ya. Coba refresh lagi. Ya, belum tampil. Ini belum tampil dikarenakan user yang saya gunakan ini unlimited ya, tidak dibatasi. Jadi untuk expirednya ini
berdasarkan validity ya yang teman-teman buat di profile. Jadi misal validity-nya 1 hari, akan ngikut validity yang teman-teman buat 1 hari. Kalau 30 hari berarti 30 hari. Oke, seperti itu. Jadi kita akan log out dulu ya. Kita log out yang di handphone, kita login kembali. Kita akan buat usernya terlebih dulu di IP hotspot. Kita tambahkan, kemudian servernya oke. Username-nya tes, oke. Passwordnya juga sama. Profilnya misalkan saya arahkan ke voucher 1 hari. Limitnya saya kasih 10 jam ya. Oke, untuk limit uptime-nya 10 jam. Kalau udah kita apply. Oke, di profile voucher 1 hari ini validity-nya juga 1 hari ya. Oke, yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke, kita apply dan oke. Sekarang kita kembali ke handphone. Kita login menggunakan user test. Kita login. Kita cek status. Ya, dan expiry-nya sudah berhasil tampil. Oke, ini expiry atau masa berlaku vouchernya sampai keesokan harinya ya, di Agustus tanggal 4 di jam sekian. Jam yang pertama kali kita login ya. Jadi 1 hari sama dengan 24 jam. Saat ini tanggal 3 jam 6 ya. Oke. Ini jam 6. Nanti besok tanggal 4 jam 6 juga akan habis untuk masa berlaku vouchernya. Oke, untuk Micmon offline atau Micmon server lokal ini ada kekurangannya ya. Jadi teman-teman yang menggunakan Micmon yang offline atau lokal, dipastikan agar servernya selalu running ya. Oke, servernya ini harus selalu running. Ini kalau kita stop server, oke, kita coba stop server, otomatis tidak tampil ya expiry-nya. Ya, jadi servernya harus jalan terus. Karena ini di laptop saya sebagai server, jadi kalau kita matikan langsung expiry-nya tidak tampil. Solusinya teman-teman bisa manfaatkan perangkat khusus untuk menjalankan Micmon server offline atau lokal ini agar berjalan setiap waktu dari hari ke hari sesuai keinginannya teman-teman sendiri. Oke, jadi ini udah berhasil asalkan servernya selalu running. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.